Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizka Pandania dari kelas Manajemen Hubungan Industrial MJ701. Malam ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS terkait tingkat turnover karyawan dan dampaknya terhadap keberlangsungan operasional perusahaan retail di Indonesia. Materi yang akan saya presentasikan ada 5. Yang pertama adalah faktor terjadinya turnover, yang kedua pencegahan turnover, yang ketiga peran serikat pekerja dan manajemen lingkungan yang kondusif, yang keempat adalah rekomendasi kebijakan dalam manajemen industrial, yang kelima kesimpulan. Kemudian faktor terjadinya turnover. Kenapa sih terjadi faktor turnover? Jadi menurut Dassler tahun 2020, turnover ini adalah tingkat di mana karyawan meninggalkan perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah usia. Jadi usia ini juga menentukan dari segi sifat dan karakternya si SDM. Kemudian juga ada tingkat pendidikan juga bisa menentukan karakter SDM. Dan gaji juga bisa menentukan dari terjadinya faktor turnover. Yang keempat adalah kepuasan kerja dari SDM. Pencegahan turnover, yaitu turnover karyawan perlu dicegah karena berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kinerja, biaya, stabilitas, dan keberlanjutan organisasi. Evaluasi perekrutan karyawan. Nah, jadi pada saat kita merekrut karyawan, kita perlu mengevaluasi lagi nih karyawannya. Kira-kira karyawannya bisa nggak sih dia survive di perusahaan kita atau tidak. Nah, jika dia bisa survive, maka kita akan merekrut SDM tersebut. Jika dari hasil perekrutan atau interview tidak bisa survive, ya kita tidak akan menerima karyawan tersebut. Atau bisa juga kita evaluasi perekrutan karyawan, misalnya nih dibuatkan yang namanya masa percobaan atau masa training di 6 bulan, 3 bulan, atau berapa tahun. Kemudian nanti kita akan mengevaluasi pada saat masa training, kira-kira ini karyawan atau SDM-nya bisa berlanjut atau tidak. Nah, yang kedua adalah mempekerjakan karyawan. Kita bisa dilihat nih, bisa dilirik dari perusahaan lain. Oh, ternyata perusahaan ini bisa memperkaryakan lagi nih ex karyawannya. Karena kalau kita bisa mempekerjakan ex karyawan SDM yang baik, maka kita tidak perlu bersusah payah untuk mengajari atau membimbing SDM baru lagi. Kemudian ada yang namanya survei kepuasan keluhan karyawan. Nah, survei kepuasan keluhan karyawan ini untuk apa sih? Yaitu untuk mengevaluasi nih perusahaan, apakah perusahaan ini sudah cukup baik untuk melayani karyawannya, sudah cukup baik untuk menghadapi segala masalah atau memberikan solusi terhadap karyawannya. Yang terakhir adalah penghargaan terhadap prestasi karyawan. Contohnya, karyawan A capai target, kita akan memberikan yang namanya insentif. Artinya itu termasuk dari penghargaan terhadap prestasi karyawan supaya tuh karyawan punya keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada yang namanya peran serikat pekerja dan manajemen untuk menimbulkan lingkungan yang kondusif. Peran serikat pekerja yaitu bertindak sebagai wakil dan pelindung kepentingan karyawan, menyalurkan aspirasi dan kepentingan pekerja, melindungi hak dan kesejahteraan pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, mendorong disiplin dan produktivitas. Peran manajemen itu sebagai pengelola organisasi yang menciptakan sistem dan budaya kerja yang sehat, menyediakan kondisi kerja yang aman dan nyaman, menerapkan kepemimpinan yang adil dan terbuka, membangun komunikasi yang efektif, mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan. Peran serikat pekerja dan manajemen untuk menimbulkan lingkungan yang kondusif, yaitu ada rekomendasi nih kebijakan dalam manajemen industrial. Pengembangan kerangka kebijakan yang jelas dan adil, transparansi kebijakan, kepatuhan hukum, non-diskriminasi, komunikasi dan keterlibatan karyawan, dialog terbuka dan jujur, kemitraan yang menguntungkan, partisipasi pekerja dalam manajemen. Kemudian ada yang namanya manajemen konflik dan penyelesaian sengketa, penyelesaian bipartit dini, prosedur pengaduan yang efektif, pemanfaatan pihak ketiga. Yang terakhir ada kesejahteraan dan pengembangan karyawan, kesejahteraan dan keselamatan karyawan, pengembangan keterampilan karyawan,
dan pengakuan serta penghargaan terhadap karyawan. Kesimpulannya adalah turnover ini adalah permasalahan strategi yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Upaya pencegahan turnover ini berdampak pada biaya operasional, produktivitas karyawan, dan stabilitas kerja. Peran serikat manajemen itu menentukan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan aman. Kemudian penerapan kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial secara konsisten membantu perusahaan menekan tingkat turnover, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Oke, sekian, terima kasih presentasi UTS saya atas nama Putri Kamardania dengan NIM 2502010200229, tugas MHI dari kelas MJ 701. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.